Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ratik Baliswanda, NPM 1905081008. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya tentang pencahayaan alami pada rumah tinggal. Pencahayaan alami. Pencahayaan alami berasal dari cahaya matahari yang selalu tersedia di alam dan cahaya langit, hasil pemantulan cahaya matahari. Lalu di sini ada site lokasi kosan saya. Lokasinya berada di Gang Mandiri 12, Raja Basa, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Posisi kosan tampak depan 62 derajat menghadap ke arah 62 derajat timur laut, tempat belakang mengarah ke arah 24 derajat barat daya. Lalu pengamatan hari pertama, minggu pertama pada jam 8, jam 9, dan jam 10. Hal yang diamati pergerakan matahari, cuaca, pencahayaan alami pada ruangan, asal datang sinar matahari, faktor yang mempengaruhi pencahayaan alami. Analisa cahaya masuk. Cahaya masuk melalui bukaan-bukaan pada bagian depan kosan, yaitu pada bagian jendela, pintu, dan ventilasi. Pengamatan pertama. Pada jam 8, cahaya matahari yang masuk ke dalam kosan cukup banyak. Lalu pada jam 8.30, cahaya matahari yang masuk sedikit berkurang. Lalu jam 10, cahaya yang masuk kembali berkurang. Lalu ini ada pengamatan cahaya masuknya. Kita lihat di jam 8 cahaya yang masuk begitu banyak. Lalu di jam 8.30 cahaya yang masuk berkurang. Lalu di jam 10 kembali berkurang. Lalu ini ada pengamatan di area kamar tempat tidur kosan. Pada jam 8, karena cahaya yang masuk masih banyak, di area tempat tidur masih terang dan bisa dibilang silau karena sinar matahari yang masuk terlalu banyak. Lalu di jam 8.30, karena sinar matahari sedikit berkurang, artinya kesilauan pun sedikit berkurang. Lalu di jam 10, karena cahaya mataharinya berkurang, sinar matahari yang masuk berkurang, tingkat kesilauan pun berkurang. Lalu ini ada pengamatan jatuhnya matahari. Karena bangunan saya ini menghadap timur laut, artinya pas benar dengan datangnya sinar matahari pagi. Di 8.30, sinar matahari jatuh di sini. Lalu di jam 10, sinar matahari jatuh ke bawah lagi. Lalu pengamatan kedua, di minggu kedua, jam 8 masih sama, sinar matahari yang masuk cukup banyak. Lalu di jam 9 tidak ada sinar matahari masuk, tapi pencahayaan masih cukup untuk di area ruang tidur, walaupun mendung karena mataharinya tertutup awan. Lalu jam 10, sinar matahari masuk sedikit.
Lalu di area dalamnya pada pukul 8 karena sinar matahari yang masuk masih banyak hingga terjadinya silau ketika kita di dalam kamar karena sinar matahari yang masuk pada pagi hari cukup banyak. Lalu pada jam 9 karena mendung tertutup awan mataharinya, ini sebenarnya agak redup, tapi mungkin saya salah fokuskan kameranya. Lalu di jam 10 karena sinar matahari kembali memanjari kosan, walaupun sinar matahari yang masih tidak banyak, tapi cukup untuk menerangi bagian area tidur. Lalu di area dapur, sebelumnya mohon maaf di pengamatan pertama karena tidak ada pengamatan di area dapur dan kamar mandi. Lalu di jam 8 itu di area dapur, walaupun sinar matahari pada jam pukul 8 itu banyak yang masuk ke dalam kosan, tetapi aktivitas di dapur ini harus menggunakan cahaya buatan karena cahaya matahari yang masuk terhalang oleh sekat-sekat tembok. Walaupun sudah ada ventilasi kaca seperti ini untuk memasukkan cahaya, tapi seperti tidak berfungsi, tidak ada fungsinya. Ya hanya menerangkan sedikit, tapi ketika kita ingin melakukan aktivitas, kita tetap harus menggunakan pencahayaan buatan. Lalu di jam 9, walaupun ini mendung tertutup awan, sebenarnya ini gelap. Karena ya saya salah memfokuskan kamera. Saya lebih memfokuskan ke dalam, makanya cahaya bisa kelihatan terang. Sama saja ketika sinar matahari berpancar dengan terang, kita juga masih membutuhkan pencahayaan buatan, apalagi ketika mendung, pasti lebih membutuhkan pencahayaan buatan untuk melakukan aktivitas di dapur. Lalu pada jam 10, karena matahari sinar matahari yang semakin berkurang, artinya pencahayaan di dapur semakin gelap dan membutuhkan pencahayaan buatan. Lalu di kamar mandi pukul 8, ya ketika melakukan aktivitas kita di kamar mandi seperti mandi dan lain-lain, itu ketika jam 8, walaupun ada ventilasi kaca di sini untuk membiaskan cahaya ke dalam, tetapi tetap harus menggunakan pencahayaan buatan. Lalu pada jam 9 yang cahayanya mendung, mataharinya tertutup awan, masih membutuhkan pencahayaan buatan. Lalu jam 10 karena matahari semakin sedikit pencahayaan yang masuk, sinar matahari yang masuk, berarti masih lebih gelap di jam 10 dan membutuhkan pencahayaan buatan. Lalu ada pengamatan di minggu ketiga, sama seperti minggu sebelumnya, sinar matahari pada jam 8 itu banyak yang masuk ke dalam kosan sehingga membuat kosan terkesan silau karena pantulan sinar matahari yang dari keramik. Lalu pada jam 9, sinar matahari yang masuk sedikit berkurang. Lalu pada jam 10, sinar matahari yang masuk berkurang lagi, sehingga mengurangkan kesilauan, tapi pencahayaannya cukup untuk di area tempat tidur. Lalu di area tempat tidur, jam 8, sama seperti yang sebelumnya, sinar matahari yang masuk cukup banyak sehingga membuat kita merasa tidak nyaman untuk melihat karena silau. Lalu pada jam 9
sinar matahari yang masuk sedikit berkurang. Lalu pada jam 10 sinar matahari masuk kembali berkurang. Walaupun berkurang sinar matahari yang masuk, tetapi pencahayaan untuk area tempat tidur ini terbilang cukup. Ketika siang hari tidak membutuhkan pencahayaan buatan, tetapi ketika sore hari itu bisa dibilang membutuhkan pencahayaan buatan karena semakin tinggi matahari. Semakin tinggi matahari, semakin kurang pencahayaan yang masuk ke dalam area kosan. Lalu ini ada pengamatan di minggu ketiga di area dapur. Pada pukul 8, sama seperti sebelumnya. Memang kita melihat di sini masih kelihatan seperti terang dan bisa melakukan aktivitas. Tetapi pencahayaan yang ada sebenarnya itu masih cukup kurang untuk melakukan aktivitas tanpa pencahayaan buatan. Artinya ketika kita melakukan aktivitas di dapur, itu harus membutuhkan pencahayaan buatan. Di jam 9, karena ya mataharinya yang sinar matahari yang masuk berkurang, ya artinya semakin kurang juga cahaya yang masuk ke dalam dapur pada pukul 9. Di pukul 10, ya karena sinar matahari yang masuk ke dalam kosan semakin berkurang, artinya semakin gelap di area dapur dan membutuhkan pencahayaan buatan ketika kita ingin melakukan aktivitas di dapur. Lalu pencahayaan di kamar mandi pada minggu ketiga. Di minggu ketiga sama saja seperti yang kemarin, minggu kemarin atau minggu-minggu sebelumnya. Ketika kita ingin melakukan aktivitas di kamar mandi, kita harus menggunakan pencahayaan buatan karena walaupun ada ventilasi cahaya di kamar mandi untuk memasukkan cahaya, tetapi itu sangat kurang cahaya yang masuk. Takutnya nanti kita mau gosok gigi malah pakai sikat kaki karena nggak kelihatan. Ya, kawan-kawan bisa lihat ini di jam 8. Memang di sini kelihatan terang ya karena saya pas pengamatan, saya motonya itu fokuskan ke dalam, artinya otomatis pencahayaannya semakin terang dan kelihatan. Lalu pada pengamatan minggu keempat, sama seperti minggu sebelumnya, pada jam 8 cahaya yang masih cukup banyak. Lalu ketika jam 8.30 cahaya itu berkurang yang masuk sinar mataharinya. Lalu pada jam 10 berkurang kembali. Lalu di area tempat tidur, cahaya yang masuk itu ya sama seperti yang minggu sebelumnya, kawan-kawan bisa lihat. Tapi pencahayaannya cukup untuk di kamar area tidur. Lalu di area dapur tetap membutuhkan pencahayaan buatan karena ada saat saya pengamatan itu rata-rata cerah dan selalu membutuhkan pencahayaan buatan karena ketika kita ingin melakukan aktivitas kalau kekurangan cahaya itu dapat merusak mata. Lalu pengamatan ke minggu keempat di area kamar mandi sama seperti yang sebelumnya, kamar mandi selalu membutuhkan pencahayaan buatan ketika kita ingin melakukan aktivitas di area kamar mandi. Pengamatan kelima, cahaya masuk begitu banyak ke area kosan. Lalu pada jam 9 cahaya berkurang masuk. Nah, kebetulan di pengamatan kelima ini itu cuacanya mendung, memang benar mendung.
tapi nggak kelihatan di sini. Lalu di jam 10 saya kembali cerah. Sehingga ya masih cukup untuk menerangi area kosan walaupun tidak secerah minggu sebelumnya. Di area tempat tidur pada jam 8 matahari yang masuk, sinar matahari yang masuk ya cukup banyak seperti yang minggu-minggu sebelumnya. Karena ya kebetulan saya mengamati di pagi hari dan cahaya yang saya dapat tuh relatif cerah semua. Mendungnya cuma mendung-mendung ketutup matahari gitu aja. Seperti ya pada jam 9 ini walaupun kelihatan terang sebenarnya agak ngeredup. Di jam 10 sinar matahari masuk sedikit berkurang. Kembali masuk sinar matahari karena habis mendung. Di area dapur pada jam 8 masih sama seperti yang pengamatan-pengamatan sebelumnya. Area dapur ini pasti harus membutuhkan pencahayaan buatan ketika kita untuk melakukan aktivitas di dapur. Lalu di area kamar mandi sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Jika kita ingin melakukan aktivitas di area kamar mandi, kita harus membutuhkan pencahayaan buatan. Lalu kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan saya selama 5 minggu di kosan, dari jam 8 sampai jam 10 pagi di hari Jumat, yang cahaya yang masuk ke area tidur terbilang cukup. Tetapi untuk bagian dapur dan kamar mandi masih kekurangan cahaya sehingga membutuhkan pencahayaan buatan ketika melakukan aktivitas di area tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.